Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini pada tanggal 26 Desember Selasa malam 2023. Saya puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya Pastor Yakub Rahmat saat ini sedang pelayanan di Gereja Bethel Tabernakel Jember, tempat kelahiran saya, dalam pelayanan penggembalaan saya. Karena sejarah papi mami yang saya cintai sudah dipanggil Tuhan sebagai salah satu pendiri Gereja Bethel Tabernakel yang ada di Indonesia. Tapi papi sebagai pendiri, founder di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember. Dari sejak tahun 1946, pengalaman pekerjaan Tuhan di Jember sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Dan pada kesempatan Natal saya pelayanan pulang ke Jember. Saya pelayanan di Jember, di Jakarta, di Israel, di Marpun saya diutus untuk keliling di ujung bumi ini yang Tuhan izinkan. Saya keliling memberitakan kabar firman Tuhan, kabar tentang Yesus Kristus, supaya manusia bisa bertobat, supaya banyak manusia mengenalkan kebenaran Tuhan, supaya manusia tidak egois, tidak berjalannya sendiri. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 16 ayat 25, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian dengan piano, karena saya dulu dari kecil belajar piano, tapi sudah agak kaku ya. Karena waktu kecil papi memeleskan saya pemain musik ya. Puji Tuhan, saya akan menyanyikan piano biarpun sederhana, tapi saya menyanyikan dengan hati yang tulus, hati yang bersih untuk Bapakku yang sangat kucintai, Tuhan Yesus Kristus. Karena saya komit mau menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang setia. Kau mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu bisa hidup sampai detik ini, semua karena kasih setia Tuhan. Ingat, kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, mohon maaf, tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir. Papa mama saja waktu kita lahir juga belum bisa kita katakan. Tapi kalau kita bisa hidup sampai detik ini, percaya, yakin, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari, jangan kena tipu daya iblis, tapi kita mau disentuh di jamal Rohul Kudus, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, ikuti kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan.
kemuliaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kasih Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku Bapa, sementara kami membaca firman-Mu. Ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Ku mau setia, cinta Yesus dan taat kepada firman-Nya, melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, langkah kaki orang yang dikasihinya di dalam perlindungannya, tetapi orang-orang yang fasik akan binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri. Seorang yang berkuasa bukan karena kekuatan sendiri, semua datang dari Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami hamba baca firman-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kami siap dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami melangkah sesuai dengan rencana-Mu yang ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur, anugerah Tuhan. Saya bersyukur saya usia sudah 67 tahun memasuki 68 tahun. Termasuk usia kita berbeda-beda Bapak Ibu. Yang penting selama hidup ini jangan hidup pergunakan untuk hal yang sia-sia. Firman Tuhan katakan, langkah kaki orang yang dikasih di dalam perlindungan Tuhan. Kita harus bangun diri kita untuk menjadi orang yang dicinta Tuhan Yesus. Kalau kita tahu diri. Seringkali manusia selalu menuntut minta berkat Tuhan, tapi kita tidak tahu diri. Kita tidak menempatkan diri kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sadar Bapak Ibu, kita semua, kita diciptakan bukan manusia yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Seperti Bapak Ibu kalau bekerja di suatu perusahaan, sudah diterima di suatu perusahaan, tidak bisa kita bekerja semuanya sendiri, tapi bekerja sesuai dengan SOP.
bekerja sesuai dengan peraturan perusahaan. Demikian kita hidup di dunia ini datang dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita supaya kita belajar rendah hati, belajar kita mau taat, belajar kita mau cinta Tuhan, belajar kita ikuti SOP firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Maka janji Tuhan, langkah kaki orang dikasihnya, dilindunginya. Tapi orang-orang fasik mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Saya tidak berkuasa. Bukti peristiwa COVID berapa tahun yang lalu, saudara. Banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan, banyak manusia-manusia dipanggil Tuhan akibat COVID. Bukti nyata manusia tidak berkuasa. Sakit gigi, lubang, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bisa hidup sampai detik ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan kesempatan hidupmu hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yang nomor satu, hidup untuk Tuhan, vertikal. Horizontal, baru secara manusia, horizontal. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau selalu standarnya firman Tuhan. Sebabnya Yesus Kristus, dia turun ke dunia. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala-galanya. Termasuk manusia diciptakan sama Tuhan. Tapi akibat manusia bandel, tidak taat kepada firman Allah. Tidak taat kepada perintah Allah. Berbuat seenaknya. Manusia dikasih potensi kebebasan. Tapi potensi kebebasan disalahgunakan sebebas-bebasnya. Sehingga kehendak hatinya berbuat dosa. Sehingga menjadi koruptor, menjadi pembunuh, ya penjina, segala macam. Itu di luar firman Allah. Pembenci tidak boleh, kita sebagai anak Kristen benci, dendam, dengki tidak boleh. Tapi yang ada dalam firman Tuhan, saling mengasihi, toleransi yang tinggi. Kita berterima kasih di Indonesia yang saya cintai untuk menjaga toleransi. Itu ada dalam Alkitab. Supaya kita saling menghormati, saling cintakan, ada kasih Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan yang tertulis. Lanjutannya saudara, karena kita puji Tuhan. Selasa malam 26 Desember malam Natal, kami di Jember melaksanakan ibadah Natal yang kedua. Dan saya bersamaan pula saya mendengarkan firman Tuhan. Saya komit dengan Tuhan. Karena hidupku adalah dari Kristus. Saya mau hidup menurut kehendak Tuhan. Saya mau baca Matius 21 ayat 28, 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Coba nih saudara. Kita diciptakan sama Tuhan sebagai anak. Di dunia ini hanya dua jenis golongan anak. Anak yang belajar mau taat kepada firman Tuhan. Satu anak yang bandel, yang tidak komit. Lanjut ini. Kebun anggur bicara dunia ini merupakan anggur penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Pemiliknya ada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Salah satu dia komit kepada anak itu. Baik dia tetapi tidak pergi. Ayat 29, ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Beda nih karakter. Sama juga, mari kita berkarakter baik saudara. Satu berkarakter baik, mau menurut. Tapi faktanya dia tidak komit, tidak melakukannya. Dan anak yang kedua adiknya, aku tidak mau. Tapi dia komit menyesal. Dia melakukannya. Terus berikutnya. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemumpul cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk di dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Coba ini, Tuhan kasih perumpamaan dua orang anak. Yang satu katanya komit melakukan kehendak Bapa, kebun anggur kerja, tapi tidak melakukannya. Yang kedua, Tuhan kasih contoh, aku tidak mau, tapi menyesal. Dan ini diilustrasikan sama Tuhan, sama halnya dengan pemungut cukai dan perempuan sundal, bandel. Dia tidak mau. Sering kalau orang bandel kan tidak mau. Tapi akhirnya menentukan sikap hati yang akhirnya menentukan. Dan sikap akhirnya biarpun awalnya bandel. Seringkali dulu kita juga orang bandel. Orang jahat. Orang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi sadar dan bertobat. Akhirnya sadar bertobat nih anak. Mau melakukannya. Maka dikatakan di sini. Banyak mereka yang tidak mau taat. Seringkali orang Kristen sama. Dia kelihatannya Kristen datang gereja. Tapi tidak komit, tidak melakukan firman Tuhan. Mari di sini kita belajar. Supaya kita belajar menjadi anak yang Tuhan taat.
Kita mau setia kepada Tuhan. Karena keselamatan kuncinya tidak cukup hanya percaya. Tapi harus ada ketaatan, saudara. Seperti di dalam firman Tuhan saya mau baca ya. Di dalam Yohanes pasal 3:36 Tuhan sudah kasih firman Tuhan jelas. Sampai Yesus turun ke dalam dunia dalam rangka supaya manusia belajar taat. Yohanes 3:36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Banyak orang Kristen hanya pada tak percaya saja, tapi tidak punya ketaatan. Matius 7:21, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau cuma sekedar percaya, iblis pun percaya, Bapak Ibu. Coba baca, saya mau baca. Kalau cuma orang Kristen sekedar percaya, berarti levelnya sama dengan iblis. Mohon maaf ini firman Tuhan katakan. Saya mau baca Yakobus pasal 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi kalau orang Kristen cuma tak percaya, tapi bandel, tidak taat kepada firman Allah, berarti hanya sampai di level seperti, mohon maaf, iblis percaya. Bahkan iblis makan gemetar. Kalau orang Kristen yang percaya tidak gemetar, itu buktinya ada anak Tuhan saling bunuh-membunuh. Bunuh, pendeta membunuh. Coba nih, berzina, berbuat jahat, ya koruptor, jahat-jahat seperti iblis. Bertobat Bapak Ibu. Mari kita takut sama Tuhan. Hidup hanya satu kali. Firman Allah tadi katakan, langkah kaki orang dikasih dalam perlindungan Tuhan, tapi langkah orang fasik akan binasa di dalam kefasikannya. Takut sama Tuhan. Berikutnya saya mau baca ayat 33. Dengarkan suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang yang tuan tanah membuka kebun anggur dan menambang pagar sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawanan mereka. Akhirnya menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tapi mereka penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkannya hasilnya kepada yang pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang fasik mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya. Ayat 46 yang terakhir. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi, dia nabi. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca Matius 21 ayat 28 dan 46. Yang pertama sudah saya terangkan, bahwa bayangan daripada umat manusia ada dua golongan, yang baik dan jahat. Tapi kita komit, mari kita belajar menjadi anak yang baik, taat kepada firman Tuhan, sehingga kita selamat. Yang kedua, Tuhan memberikan perumahan seperti kebun anggur. Dunia kebun anggur penuh dengan sukacita. Ada 5 pribadi di sini. Yang pertama ada penggarap-penggarap. Kebun anggur diberikan kepada penggarap, dipercayakan kepada penggarap-penggarap. Yang nomor 1, pemilik kebun anggur. Jadi ada 5 ya. Ada pemilik, penggarap ada 2. Penggarap yang baik, ketiga ada penggarap yang jahat. Dan punya anak. Dan ada anak, ada hamba, ada 5 ya. Ada 5 pribadi. 1, pemiliknya Tuhan. Penggarap ada 2, jadi 3 ya. Penggarap baik, ini penggarap yang jahat. Pada waktu dia jumpa dengan hamba-hamba, termasuk anak, dibunuh itu anak. Karena penggarap yang jahat, dia merampok. Dan kena anak, siapa anak itu? Ini bagian daripada Yesus. Yesus turun ke dalam dunia. Dia rela mati, termasuk anak Tuhan Yesus.
Anak-anak Yesus banyak yang dibunuh, saudara. Tapi ada penggarap yang baik, saudara. Ada hamba yang baik, penggarap yang baik. Dan di sini artinya, di sini maka dikatakan kerajaan Allah hanya diberikan kepada apa? Yang menghasilkan buah. Tadi contoh Yesus dikatakan dewa orang anak. Itu ditujukan kepada orang yang taat, percaya dan taat diselamatkan. Dan kalau ini bicara perumpamaan, di sini konteksnya supaya belajar kita berbuah. Karena dikatakan sini kerajaan Allah, dikatakan ayat 43, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada seluruh bangsa, akan menghasilkan buah. Jadi kita nih harus berbuah. Orang Kristen, anak Tuhan harus menghasilkan buah, Bapak Ibu. Jangan sampai buah kejahatan. Seperti penggarap, ada yang penggarap baik, ada penggarap yang baik. Dikatakan apa? Lihat ini, ayat 41 ini penggarap yang baik. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada. Mari kita semua sebagai penggarap-penggarap yang dipercayakan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita menghasilkan sesuatu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, bukan sekedar hidup, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Karena hidup menurut kehendak Tuhan itu akan masuk di dalam kerajaan surga. Seperti Matius 7:21. Bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan. Tidak bisa. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi inti dalam firman Tuhan ini, yaitu mari kita belajar taat. Dan ada hasil yang kita kerjakan, hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari, berapa lama lagi kita tinggalkan 2023. Kita komit dengan Tuhan, jadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan dan berbuah kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, dia akan angkat kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dan saya akan menyanyikan pujian tadi, main gitar. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Jangan turut kehendak daging, tapi hidup menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati kita makin hari makin setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.